dan mereka nggak berani atau bahkan nggak bisa merenggutnya adalah selalu ketika kitanya bersatu Islamnya, ya. Dan ketika udah bersatu itu apakah berarti seluruhnya sama? Oh enggak juga, ya. Pasti ada bedanya. Yang satu kunut, yang lain nggak kunut. Yang satu tasyahudnya diem, yang satu utek-utekan. Pasti ada beda. Dari i'tidal turun, ada yang tangan dulu, ada yang kaki dulu, lutut dulu, ya. Pasti beda mah, pasti, ya. Kita aja produk perbedaan. Allah menciptakan kita berbeda melalui wasilahnya orang tua Adam dan Hawa. Itu pria dan wanita. Ingat, Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan Asep, ya. Mungkin lupa ya yang pada LGBT bahwa dulu leluhurnya Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan Asep. Tapi pasti beda. Tapi di balik perbedaan itu mereka lebih sibuk guyup nyatu. Karena justru kalau misalkan sama semua repot tuh, ya, sama-sama nggak bisa jadi ada kita banyak seperti ini. Masa, yuk ini renungannya. Masa kita baru bisa nyatunya harus nunggu darah saudara kita tertumpah dulu? Tadi yang udah pada sedekah, waktu sedekah mikirin nggak mereka kunut nggak ya kok? Nggak. Waktu sedekah mikir nggak mereka tasyahudnya gimana, mereka turun sujudnya gimana, mereka isbal atau enggak? Enggak, ya. Yuk nyatu, istilah, jangan berantem melulu, ya. Terlebih atas sesuatu yang sebetulnya sudah selesai dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Ngapain? Yang paling seneng dan puas kalau kita sama-sama berantem musuh Islam sama syaitan. Nah, karena mereka tahu ketika Islamnya nyatu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, makanya dipecah belah dulu, minimal dijauhin dari agama. Di zaman waktu Imam Syafi'i rahimahullah masih hidup, kalau ada yang pernah nonton, ada tuh serialnya menceritakan, waktu itu ada kelompok namanya ahli kalam yang memaksakan semua hal tuh harus dipikir pakai logika. Padahal banyak hal yang gak nyampe di logika kita. Dan mereka meminta kepada orang-orang Yunani untuk buku-bukunya diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan menganggap orang-orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah itu terlalu kaku. Permintaannya dikirim ke orang Yunani dan Romawi. Mereka memperbolehkan buku-bukunya diterjemahkan. Meskipun awalnya menolak, nanti mereka makin kuat dong. Ada satu penasehatnya bilang kayak gini di serial itu, justru mereka kuat karena berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kita masukkan buku-buku kita, mumpung ada orang yang gak mau terlalu berpegang pada Quran dan Sunnah, siapa tahu itu bisa melemahkan mereka. Diberi paham-paham baru. Apa sih fungsinya hijab? Melindungi wanita. Kalau gitu, kalau dia nggak berhijab bahkan telanjang tapi dijagain tentara 10 orang, boleh dong, kan tetap aman, ya. Apa sih fungsinya sholat? Oh, mengingat Allah. Berarti sambil maksiat asal wallpaper handphonenya gambar tulisan Allah, lafaz Allah, masih nggak apa-apa dong, ya. Dibikin dipisahin, dipisah-pisahin. Bahkan salah satu agenda ini diakui ya oleh sebagian oknumnya, sebagian orang-orangnya, untuk melemahkan Islam itu di Amerika caranya dengan membawa Islam itu jadi bahasan-bahasan di komedi-komedi. Kalau di sana adanya stand up komedi gitu ya. Kalau di Indonesia yang dulu laku ada opera Van Java dan lain-lain. Kalau di sana kayak stand up. Dan yang jadi bahan ledekannya, hinaannya tentang agama. Tujuannya satu, jadi agama itu tidak tabu lagi untuk dibicarakan. Dulu orang nggak berani ngehina yang berkaitan dengan agama. Sekarang karena udah sering dijadiin bercandaan, biasa aja, ya. Sehingga ini dia yang melemahkan, ya, melemahkan. Maka sekali lagi, yuk minimal bersatu dulu, ya. Dan Nabi juga mengingatkan, tadi malam juga saya juga udah bahas ini, ya.
terkait pertanyaan kenapa Islamnya udah segini banyak, negara Islam juga banyak, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Amerika jelas-jelas loh ngirim pesawat tempur dan bantuan senjata untuk Israel, tapi kita yang umat muslim belum sejauh ini. Paling ngirimin makanan, yang itu pun setelah nyampe bisa meledak lagi karena ledakan, bececeran lagi, ya. Karena memang ternyata ya Rasul kita sudah mengingatkan, qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya di hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, ada hari di mana kalian itu nanti banyak tapi nggak bisa ngapa-ngapain, digerogotin habis. Kenapa kami banyak tapi tidak bisa apa-apa? Ya karena waktu itu kalian seperti buih, banyak tapi seperti buih. Buih itu busa yang kalau kita ke laut Ibu ya, ada busanya di air lautnya. Ada banyak tapi nggak nentuin arah, terombang-ambing aja. Ya. Sampai kemarin kajian di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, ya. Ada salah satu siswa bertanya, kita kan anak muda nih biasanya ngikutin tren. Gimana caranya biar supaya punya filter atau nggak kebawa oleh tren, sehingga ada pemikiran bahwa oh kita tuh harusnya ngikut. Padahal tren juga nggak tiba-tiba ada, tapi ada orang yang buat. Tinggal pilihannya kita pengen jadi yang ikut arus atau membuat arus, ya, buat arus. Bahkan pertanyaan selanjutnya kayak gini, kok sekarang ada yang ekonomi syariah dan ada ekonomi yang belum syariah, yang dipakai di Amerika, yang dipakai di Jepang, yang dipakai di Eropa, mana yang lebih bagus? Saya jawabnya cuman kayak gini waktu itu, yang syariah dengan yang non syariah bedanya cuman satu, yang satu ciptaan manusia, yang satu ciptaan pencipta manusia. Silakan nilai sendiri mana yang lebih bagus. Udah. Sehingga bisa jadi kita tambah lemahnya, kita jauh. Ayat pertama Iqra, kita rajin baca WA, baca komen, baca grup. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Rasul sama kita bangun tidur diatur dalam Islam. Beneran. Kalau Islam udah ngatur sesuatu tuh penting berarti Bu ya. Contoh di dalam Islam ngatur tata cara bikin sayur asem nggak? Enggak, berarti punten ya, permisi para ahlul sayur asem, kalau seumur hidup kalian nggak bisa bikin sayur asem tapi bertakwa, masih bisa ke surga? Masih. Tapi bangun tidur diatur Bu dalam Islam. Contoh Quran surat 73 Muzammil ayat keduanya ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat kedua, kum, bangkit, bangun, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuman sedikit. Kapan bangunnya kok? Nabi bangunnya disuruh Allah nisfahu, setengahnya, awin kus minhu qalila, atau kurangin sedikit. Kalau jujur beda tipis ya sama kita. Rasul tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan bedanya? Ya. Apalagi masih bangunnya buat nonton bola. Saya tidak bahas hukum nonton bolanya ya. Mubah, boleh. Ya. Tapi yuk lihat yuk, ini mah logis banget ya. Contoh, ibu kalau punya anak pengen jadi pemain bola, Bu, belajarnya ke siapa, Bu? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi. Meskipun ibu nggak tahu Messi yang mana, mungkin nggak tahu ya. Tapi setidaknya kita tahu dia pemain bola itu. Dan Chef Juna itu koki, masak ya. Masa pengen jadi pemain bola belajarnya ke koki, nggak nyambung ya. Ya belajarnya ke pemain bola. Kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, fit dunia wal akhirah, dunia akhirat. Yang udah menggapai itu ada Rasul dan para yang pengikutnya.
Terus kita pengen sukses, pengen mulia, pengen bahagia, gak ngikutin cara manusia yang paling sukses. Kan berarti cara siapa yang diikutin? Apa ngarang kita selama ini teh? Kalau ngarang, pantesan ada yang udah kaya masih stres. Ya. Pantesan ada yang udah kaya masih nyuri dari rakyatnya. Ya. Pantesan ada yang udah populer malah gila pengen bunuh diri. Ngarang soalnya cara bahagianya. Tapi di hadis yang tadi bukan cuman bikin kita jadi sulit bahagia, tapi Nabi mengingatkan di saat itu Allah mencabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian. Takut, jadi nggak takut lagi. Kenapa? Karena umat Islamnya waktu itu kena penyakit. Nama penyakitnya wahan. Nih, berarti tahu hadisnya. Nabi juga para sahabat juga nanya lagi kepada Rasul, apa itu wahan wahai Rasul? Jawabannya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan bukan takut mati. Sebagian guru tafsir kami bahkan mengingatkan artinya bukan takut mati, lebih tepatnya benci mati. Takut mati manusiawi, Bu. Ibu ketemu singa pasti lari. Ya. Karena nggak mungkin mati konyol, singa lapar ya makan aku please, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Sih pengen menyelamat, dengan hidup kita bisa beramal soleh, betul? Apalagi kalau orangnya hidupnya jadi manfaat. Tapi kalau udah benci mati, seolah mati itu ada sesuatu yang orang justru, makanya tadi saya muqaddimah bacanya Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati baru hidup. Kenapa mati dulu baru hidup? Sebagian tafsir menjelaskan karena awalnya kita benda mati, tanah ditiupkan ruh hidup. Tapi di penjelasan yang lain karena memang menurut Allah yang kita lakuin sekarang ini belum kehidupan yang sebenarnya. Baru awal banget kehidupan yang asli dimulai setelah kita mati. Ya, cuman pilihannya dua. Kalau di sekarang nggak ada bahagia yang abadi, nggak ada sengsara abadi. Yuk, sepusing-pusingnya ibu mikirin cicilan, tidur masih di atas kasur, buka kulkas masih ada kol atau tomat, meskipun nggak ada makanan juga masih punya kulkas malah, ya. Nggak kehujanan. Gak ada juga yang bahagia seumur hidup. Kalau di sana pilihannya dua, bahagianya abadi atau nikmatnya abadi. Tergantung apa? Tergantung kita ngapain sekarang. Ya. Kalau ada anak kecil gaulnya sama orang tua aja, kita bisa bilang, nih bocah pinter nih bocah. Karena gaulnya mikir jauh ke depan, 20 tahun ke depan. Maka pasti jauh lebih pinter lagi orang yang sibuk mikirin alam setelah mati. Ya. Kata Nabi gitu kan, manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk mati tersebut. Ya. Nah, mereka benci Bu sama mati. Nah, karena kalau misalkan sudah beredar berita-berita bahwa mereka sebetulnya kocar-kacir, ketakutan, tidak wajar. Orang Islamnya pengen bahkan rebutan untuk mati, merekanya musuhnya takut mati. Pernah dengar ini nggak di medsos ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tentang pendongeng yang cerita dongeng ke anak-anak Palestina? Iseng dia nanya, siapa yang mau jadi dokter? Anak-anak perempuan mulai angkat tangan 1-2 orang. Siapa yang pengen jadi pemain bola terkenal? Yang laki-laki itu di sini juga ada yang jawab saya, ya. Sebagian anak mulai angkat tangan. Tapi yang dijawab benar-benar semuanya mau adalah pertanyaan, siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah? Yang pengen syahid tuh. Bu, baru dibilang syahid kalau udah meninggal, Bu, ya. Kalau belum meninggal ya belum syahid, Bu, masih hidup. Pada pengen meninggal. Rebutan, aku duluan yang nyusul ayahku. Aku duluan yang nyusul pamanku. Enggak, aku duluan yang nyusul kakakku. Pantesan sebeda itu. Kita mah bunten lu. Perkara bensin mau naik aja pusing. Gimana ini masa depan? Ya. Gak usah gitu. Buka warung,
tetangga ikut buka warung, baru ikut, belum dilicikin, belum dibom warung ibu, udah panik, gimana nih, pelanggan kita pasti terbagi. Punten ya, akhirnya seluruh planet, seluruh manusia di planet bumi jajannya ke warung ibu, sampai ibu tajir melintir. Duitnya buat apa? Pakai beli makanan, ya. Yang lain bisa beli sebungkus, kita beli 1000 bungkus, sanggup? Kita mikir, emang perut muat makan 1000 bungkus? Enggak. Karena kami dulu suka ngobrol waktu di Thailand ya sama teman-teman di sana. Kalau ada orang pengen jadi kaya tuh satu alasannya, cuman satu beneran, karena belum pernah kaya. Udah gitu aja. Ya. Beneran. Makanya ada istilah OKB, betul? Apa OKB? Orang kaya blow on. Beneran. Yang udah kaya asli nih, tahu bisa beli makanan, perut saya nggak muat 1000 bungkus. Kan bisa dibesokin, udah basi besok. Kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Terus gimana, udah kepalang beli banyak, coba aja bagiin ke orang-orang. Lihat senyumnya, syukurnya, terima kasihnya, pasti nyentuh hati, lebih bahagia. Dan yang udah beneran orang kaya asli tahu, tempe bacem yang nyaris basi, sama stik daging tenderloin wagyu import, cuman segede tutup gelas nih, 800.000 nih segini nih. Ya. Bedanya di mana? Nih, cuman 5 cm di sini doang. Di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 cm, Ibu. Ya. Begitu ketelen, memangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya? Sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada, ini kenapa makanan mahal gini kok? Oh iya, keluarnya wangi nanti. Enggak, tetap bau. Biasa aja. Sepatu ibu yang 50.000 sama sepatu ibu yang 50 juta sama-sama bau kaki. Betul? Dan demi Allah nggak akan nginjek karpet itu sepatu mahal. Pasti parkir di depan. Ya. Kayak sampai orang bilang kebutuhan manusia waktu zaman 3 SD, saya ingat banget pelajaran IPS. Kebutuhannya 3, sandang, pangan, primer, sekunder. Cuman itu kan, ada kebutuhan yang keempat, nyadar nggak Bu? Kebutuhan pengen diaku sama orang lain. Ya. Apa buktinya kok tadi? Kaki kita berapa? Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasang komen, emang kenapa? Belinya jujur, nggak ngutang, nggak nyuri, emang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Nggak ada. Tapi kalau belinya buat diakuin makhluk, capek demi Allah. Calon mertua tuh lagi di masjid, apa? Dandan, pakai sepatu baru, ya. Saking barunya kok sempit ya. Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya tuh belum dikeluarin, buntelan ya. Sepatu baru ada ganjelannya ya. Dan asli Bu, benar tadi, sebagus-bagusnya sepatu nggak akan nginjek karpet, pasti parkir di depan. Dan demi Allah, sholatnya pasti lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Telat ketawanya ya. Silakan kejar saf paling depan, safnya para malaikat. Saya deket pintu aja Pak. Allahu Akbar. Masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ibu telat amat ketawanya. Iya kan? Capek. Pulang hujan, sepatu putih, tanah becek kotor, tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing? Manusia, ya. Biasa. Karena hujan itu fasilitas Bu dari Allah Pak, betul. Untuk fasilitas untuk mengetahui kualitas tas para ibu-ibu. Kalau tasnya dipakai nutupin kepala dari hujan, berarti tasnya jangan bilang murah lah Bu, ekonomis gitu ya. Kan murahnya kita sama Raffi Ahmad beda Bu ya. Murah, ekonomis. Kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti mungkin bukan tasnya mahal Bu, tapi kepalanya lebih murah daripada tasnya Bu.
Ya, alhamdulillah. Takut tuh, nggak enak. Kemana-mana dipangku jadinya ya. Apalagi nih jam tangan fungsinya apa Bu? Ngelihat waktu ya. Berarti jam dinding juga bisa ya. Kan nggak muat di tangan. Oke. Di kota Bandung aja Bu, kita ke Pasar Baru ada jam tangan 35.000. Meskipun gambarnya Dora ya. Tapi tetap bisa lihat waktu nggak? Di Jakarta Bu, ada jam tangan 5 miliar, percaya nggak Bu? Ada yang beli lagi Bu. Di Tanjung Pinang beli rumah 500 juta masih kebeli nggak Bu? Masih. Berarti 1 jam bisa 10 rumah Bu. Ya, kalau mobil mahal saya ngerti Bu. Mobil mahal itu memang larinya lebih kenceng daripada mobil yang murah. Kalau jam tangan Bu, emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Jam tangan Bapak itu 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Itu rusak berarti Pak. Masih dipakai. Lagian kalau jamnya mahal, suka berat, tangannya nggak bisa dibawa, harus ditaruh di meja gitu. Oh ini mah murah Bu, tenang. 88.000 Shopee ya. Asli, gak sakit hati, ini mah kepentok juga ya. Ya. Waktu itu kajian di mana ya? Di Bekasi. Ah masa murah kok, coba buat saya, diminta sama ibu-ibu. Masa iya saya nggak kasih weh. Tapi ya udahlah. Apalagi yang waktu itu lebih murah, 43.500. Hah? Ibu mau Bu? Serius? Nih. Nih. Terima kasih Bang. Hilang lagi. Ya. Bu, baterainya udah mau habis itu. Nanti ganti dulu ya. Masya Allah. Ya, gitu ya. Jam, ya. Sama ya. Mobil kayak kaleng Bu. Mobil itu kaleng, dipakein plastik, dipakein kaca, tapi bisa jalan ya. Ya udah balik lagi ke sini Bu, jangan liatin jamnya aja ya. Masya Allah. Kayaknya 2 jam kajian saya pulang-pulang telanjang. Gak beneran ya. Gitu udah. Itu jam ya. Ada laki-laki udah sering fitness, badannya mulai bagus, pasti sukanya pakai baju yang ketat-ketat nanti ya. Paling seneng kalau ditanya toiletnya di mana. Toilet di mana Bang? Padahal tinggal toilet di. Oh ya, yang satu jenis orang yang memang paling sakit hati itu, Bu. Ada katanya jenis orang yang kayak gini, Bu. Ada jenis orang yang dia kalau pakai barang mahal orang nggak percaya kalau itu mahal, Bu. Ya. Ada, ini menderita. Dulu ada kawan di Thailand, Bu. Ya memang diuji oleh Allah kayak kurang pantas gitu kalau beli yang mahal-mahal ya. Padahal beneran punya duit. Akhirnya dia beli jam tangan beneran mahal, Bu. Demi mencegah cacian dari kawan-kawannya, itu bond. Setruk pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana. Tapi tahu sendiri lawannya netizen ya. Itu bonnya siapa kamu bawa-bawa tuh? Nggak percaya. Capek nyenengin manusia itu ya. Lebih baik daripada nyenengin miliaran manusia, lebih baik menyenangkan satu pihak saja. Tapi kalau satu pihak ini sudah sayang sama kita, mudah baginya membulak-balikan siapapun yang berurusan dengan kita ya. Siapa dia? Ya capek pikirin pujian makhluk mah. Sampai puncaknya saya pernah baca majalah majalah tentang mahasiswi loncat di Singapura ya. Mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14 langsung menemui aspal di bawah. Ya tentu tewas seketika ya, jadi manusia geprek ya. Maka pihak berwajib masuk ke kamarnya mencari tahu apa kira-kira alasan dia loncat. Akhirnya nemu buku diari. Tahu buku diari nggak? Yang suka ada gembok kecilnya tuh, imut, tempat manusia mencurahkan perasaannya.
Enggak, sekarang udah ada status ya, lebih banyak curhat di status kalau ibu-ibu sekarang. Ya, udah gitu dibaca. Ternyata kesimpulannya adalah si pemudi ini, mahasiswi ini bunuh diri, loncat karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Beneran Bu, kisah nyata di Singapura. Orang bertanya kan, emang anaknya seperti apa? Kuliahnya rajin, nilainya bagus, ke orang tua santun, ke teman-teman sopan. Berarti apa masalahnya anak ini? Satu masalahnya, Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia, jerawatan, udah jauhin. Buat apa saya hidup dihina begini? Mendingan mati. Ya punten ya. Anggaplah satu dunia memuji ibu. Tapi yang punya dunia dan punya surga nggak suka sama ibu, bisa ke surga? Enggak. Balikin Bu. Satu dunia benci sama ibu, tapi pencipta ibu ridho memberikan surga untuk ibu. Pasti ke surga? Pasti. Siapa bisa ngalangin? Jangan salah fokus. Segera lihat ya, orang-orang yang diuji viral, udah gitu naudzubillah terbuka aibnya. Suka salah fokus. Contoh, ketahuan misalkan tidak menyebut siapapun ya, misalkan ketahuan kasusnya, entah selingkuh, entah gimana. Yang lebih dipikirin apa? Gimana cara namaku pulih kembali? Gimana cara netizen kembali mencintaiku? Padahal yang harus lebih dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampunin Allah. Pilih deh, netizen kembali cinta, tapi Allah masih benci karena kita nggak tobat-tobat. Selamat? Nah, celaka. Jangan salah fokus. Ya. Hidup teh nggak sekedar yang aku pengen aja. Yuk jujur-jujuran, jawab sama rame-rame ya. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? 3, jujur. Dari lahir sampai detik ini, jujur. Lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kok lebih sering menderita padahal lebih sering ngejar yang kita suka? Masih gampang ngeluh, kecewa. Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Akan pasti kita temuin orang yang dia lebih kaya kok lebih menderita, dia lebih nggak punya uang kok lebih ceria. Tenang aja, bahagia. Kita tuh jujur ya, kita tuh nggak kenal sama diri sendiri. Siapa yang tahu ada berapa jumlah gigi di dalam mulutnya? Angkat tangan. Berapa Bu? Tuh, ada yang jawab waktu itu, saya tahu kok 2. Oh emang tinggal 2 sih ibu giginya, gampang jadi ngitungnya ya. 1, 2. Ya. Tapi yang angkat tangan sedikit. Ya. Segitu jumlah gigi, apalagi jumlah rambut, panjang usus, nasib 10 tahun ke depan, boro-boro tahu. Terus kita yang tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, ini yang terbaik untukku ya Allah, kenapa nggak kejadian? Sama aja kan kayak anak-anak ngerasa bahwa bagi anak-anak yang paling baik bagiku adalah coklat dan permen. Nggak peduli ini gigi sakit gigi, tetap minta permen. Anak ibu sakit gigi minta permen, ibu kasih nggak? Nggak. Anaknya ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Ya. Masa permen nggak dikasih? Maka tetangga nanya, ibu kenapa nggak ngasih permen ke anak? Karena benci ya. Karena benci atau karena sayang? Kalau ada keinginan kita belum dikabul sama Allah, tenang, bukan berarti Allah benci. Bisa jadi nyelamatin. Karena kata siapa yang kita suka itu baik. Ya, seperti itu. Bagi anak kecil paling baik permen. Makan sayur nggak mau. Tapi kalau diterusin permen terus ya sakit gigi. Nah, kadang kita yang seperti itu kepada Allah. Tenang, istilah. Ginilah. Bayangin lagi nyetir mobil ya semuanya Bu.
kacanya kotor, tanah semua, bener-bener ketutup tanah, nggak kelihatan sama sekali. Ibu nyetir pakai mobil yang nggak kelihatan kayak gitu, nyetirnya tenang atau gelisah? Kenapa gelisah? Karena jalannya tidak ada atau jalannya tidak kelihatan. Ya, jalanannya ada nggak? Ada, tapi sekedar nggak kelihatan. Berarti gimana caranya? Bersihin dulu kacanya, baru kelihatan. Oh, ternyata di depan ada belokan, harus belok. Jadi kalau kita selama ini hidup kok kayak ini, masalah nggak ada jalan keluarnya. Bukan nggak ada jalannya, tapi jalannya nggak kelihatan. Berarti ada yang masih kotor, dibersihin dulu. Kaca mobil tadi ibarat hati kita, bersihin dulu, bismillah. Nanti kalau ada yang berkata, emang saya dosa apa kok? Tuh, nambah dosa baru. Ya, karena ngerasa diri nggak punya dosa. Ya, Imam Ghazali aja mengingatkan, salah satu nasihat beliau yang paling saya ingat ya, dosa besar yang paling tidak terasa adalah merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Gimana ceritanya? Kan kita udah ngaji kok, tadi udah sholat subuh kok, bahkan mungkin ada yang udah sholat duha. Yakin keterima? Repot kan manusia mah. Sekalinya maksiat malaikat gak ketiduran, kecatet. Sekalinya beramal belum tentu keterima. Mungkin iya jadi penggugur kewajiban, harusnya nggak dosa, harusnya dosa jadi nggak dosa, ya. Tapi masalah keterima atau enggak, repot. Cita-cita tapi ke surga, sedangkan Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Tapi alhamdulillah enak urusan sama Allah mah ya. Kalau sama manusia 1000 kebaikan kita bisa hilang tuh gara-gara satu kesalahan kita. Kamu mah gak pernah ngertiin aku, aji ya. Seolah-olah seumur hidup saya nyiksa kamu melulu gitu ya, misal ya. Tapi kalau urusannya sama Allah, 1000 kesalahan kita, ada satu saja amalan yang Allah ridho, Allah punya kuasa mengampuni sisanya. Sing nurut, bismillah. Dan demi Allah saya ingin menguatkan, kita cuman disuruh nurut, gak pernah disuruh nentuin takdir. Apakah di sini ada yang udah dipatok sama Allah? Hei, kamu meninggal harus centang biru. Ngerti nggak Bu centang biru? Instagramnya ya. Kamu meninggal harus punya uang minimal segini, asli nggak ada, nggak ada. Saya cuma suruh nurut ya. Ini pelajarannya dari kisahnya Maryam, ibunya Nabi Isa. Di surat ke-19 Maryam. Kan tahu-tahu hamil Bu ya. Udah mau menjaga kesuciannya, tahu-tahu hamil. Orang pada ngomongin julid. Ya ukhta Harun, saudaranya Harun, saudara kamu nggak gitu? Kamu kok tiba-tiba hamil? Nah, omongin ya. Dan wajar kalau sakit hati. Maka pergi menjauh, bersandarlah setelah pergi jauh, butuh lapar, capek, ingin istirahat dan butuh makan. Bersender di bawah pohon kurma, ada kurmanya ada. Ya, tapi tinggi pohonnya gede, ya. Maka pengen kurma, minta ke Allah. Perintah Allahnya apa waktu itu? Ayat 25-nya. Wahuzzi, apa wahuzzi? Goyang-goyangkan. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Nah, kan nanti rutopnya jatuh kepadamu. Yuk pertanyaannya, ada yang pernah lihat pohon kurma matang yang udah gede? Nih, lihat tiang ini Bu, segede gini Bu. Buahnya di atas. Coba cari orang paling kekar di masjid ini, suruh goyang-goyangin itu pohon. Demi Allah nggak akan jatuh itu buahnya. Karena memang cara panen kurma bukan digoyangin pohonnya Bu, bukan gitu caranya. Ini gimana ceritanya? Cewek hamil, lagi mules-mulesnya hamil gede, sendirian, kecapean, kelaparan. Pengen ngambil kurma sama Allah suruh goyang-goyangin, mana jatuh. Tapi jatuh. Pas ngaji tafsir ayat ini sama guru kami Ustadz Budi Ashari, ini ayat tentang tawakal. Saya nggak ngerti gimana maksudnya tawakal. Coba lihat tuh pohon kurma segede gitu. Cuman Maryam wanita beriman, makannya menyadari, oh takdir itu urusan Allah. Tugas saya nurut, takdir udah urusan Allah. Bismillah.
Gak pernah kita disuruh nentuin takdir. Kita makan kadang keok duluan sama takdir. Apa? BBM naik. Menurut perhitungan saya yang sudah S3, ini berarti matematika ini akan udah we jadi nyerah sama kehidupan. Apa? Ganti kepala cabang, ganti kebijakan. Wah, ngaco nih, saya mendingan resign. Tuh. Kalah sebelum berperang. Cuman karena ngerasa udah pinter. Enggak. Kalau udah urusannya takdir, matematika manusia nggak laku. Kalau enggak gimana ceritanya perang Badar 313 orang lawan 1000? Gak laku matematika manusia. Jadi kita kadang kebanyakan udah takut duluan sama hidup, padahal standarnya dasarnya dari matematika manusia yang bisa salah. Kemana Allahnya? Ya. Makanya akhirnya jadi mudah percaya mitos. Jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan. Enggak, yang moto juga bakal mati demi Allah. Ya. Ya. Yang di rumah gak ngapa-ngapain, gak kenal siapa-siapa juga mati pasti. Ya. Lewat tempat sepi gak usah bilang, punten mbah saya gak ganggu, gak usah. Mau kumpul seluruh jin satu planet bumi, ingin mencelakai, Allah gak kasih izin, gak akan terjadi apa-apa bu, demi Allah. Keluar rumah kejatuhan cicak, bakal sial, enggak bu. Kejatuhan cicak 4 RW sampai ibu tenggelam juga nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, itu sial. Pasti dikejar. Tapi ada kok yang kejatuhan cicak terus dia jatuh dari motor, sial. Pilihannya cuma 2, kepahitan. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Dan kita butuh dua-duanya buat ke surga. Nggak rugi. Lebih rugi bikin dosa nggak dihukum-hukum di dunia, repot balasannya setelah mati. Nggak rugi. Kita menderitakan karena standar bahagianya yang aku suka, bukan yang Allah suka. Ya, ya Allah, kenapa aku diputusin pacarku? Padahal dia sedang dijauhkan dari yang ngajak maksiat, karena pacarnya ngajak maksiat melulu. Kan ditolong berarti. Kenapa dianya sedih? Ya karena bahagianya bukan yang Allah suka, tapi yang dia suka. Ya udah, capek pasti. Ya, dah sing nurut, nggak pernah disuruh nentuin takdir. Ya. Bismillah ya, semoga Allah yang memasukkan suara ini ke dalam hati siapapun. Ada orang bilang kayak gini katanya bu, ada 3 jenis manusia yang tidak bisa dinasehati. 1, orang yang kena dendam, asma, marah, dendam. Itu kalau lagi marah bu nggak bisa dinasehati. 2, orang yang lagi jatuh cinta. Tai ayam merasa coklat katanya. Ya. 3, siapa? Ibu-ibu yang ngajak selfie. Nah ini juga ya. Tidak semua ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu tuh kalau udah begini, itu kereta lewat di sebelahnya juga nggak peduli. Summum bukyun umyun fahum la yarjiun. Mata telinga mereka telah tertutup. Maaf ya bu ya, bercanda. Bilangnya sekali bu, tetap 3 kali. Belum timernya 10 detik. Pegel nungguin. Ya, luar biasa ya. Oh ada yang keempat, orang yang nggak bisa dikasih tahu. Siapa? Orang yang main judi slot. Ada yang main nggak di sini? Ah kelihatannya soleh-soleha semua. Jangan ya, bilangin kalau ada yang main, bilangin berhenti. Pilihannya cuma 2, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Pilih yang mana? Nah, gitu aja ya. Karena ya percuma tuh digocek, dibodoh-bodohin. Ibu tahu mesin capit boneka nggak bu? Ibu kalau nanti nyobain beli mesinnya bu ya, nanti ditanya sama teknisi yang punya tokonya, Bu, ini nanti mau di putaran keberapa? Putaran apa maksudnya Pak? Iya, kalau ibu pilih putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 nyapitnya kenceng tuh, nggak akan jatuh. Biasanya dia yang menang. Oh gitu? Ya iya tuh bu, kalau nyapitnya kenceng terus habis boneka ibu. Enggak? Kan satu boneka ada harganya tuh. Misalkan 80.000. Satu koinnya orang kalau pengen main, misalkan 10.000. Berarti kan harus kalah 8 orang dulu baru balik modal.
Kalau nyapitnya kenceng terus ya habis loh. Apalagi judi. Ya. Jangan. Karena apa kita benar-benar serius berpikir itu kan web judi ada yang bikin ya, dan pasti orang, nggak mungkin jin ya. Orangnya pasti punya syahwat, punya nafsu, punya ambisi masing-masing. Apa kita serius benar-benar berpikir bahwa para bandar judi itu adalah manusia yang suci, tulus, ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil ya. Kalau mereka niatnya bagi-bagi duit, gabung sama DT itu jadi lembaga amil zakat ya. Enggak. Jadi ya, jangan. Saya diminta bahas ini soalnya hati-hati, karena memang tidak ada orang main judi dengan misalkan uang saya tinggal 500 ribunya ya, kalau saya nggak makan pakai uang ini saya mati kelaparan, terus dia malah judiin. Nggak akan ada yang main judi kayak gitu. Orang main judi itu awalnya uang iseng, masih ada sisa gaji 200 ribu, besok udah gajian. Kalau ada peluang membuat uang ini jadi 20 juta, why not? Kenapa tidak? Kalau kalah gimana? Dari awal niatnya emang pasti pengen saya habisin, kan besok udah gajian, ngeles. Kalau qadarullah dia dikasih ya sama bandarnya, dikasih ngerasain menang nih, tahu-tahu masuk 200 ribu, menang jadi 20 juta misal. Itu mah setengahnya juga pasti masuk lagi ke meja judi Bu. Kalaupun jadi barang, cepet dijual nanti, karena ngerasa belinya gampang. Tapi kalau udah ada memori kemenangan, bulan depan masih ada sisa uang nih, tinggal 500 ribu, besok udah gajian, kenapa tidak kita lipat gandakan saja? Dulu aja 200 ribu bisa jadi 20 juta, masuk gope, siapa tahu jadi 50 juta. Ketika masuk kalah, mikir, masih gedean kemenangan yang kemarin, baru kalah gope. Tinggal taruhan 2 kali lipat, 1 kali menang, berbalik ini urusan. Masuk 1 juta. 1 jutanya kalah lagi, masih gedean menang yang kemarin. Tinggal taruhan 2 kali lipat, 2 juta, balik keadaan. Masuk 2 juta. Kalah lagi, sama mikirnya. Aku hanya butuh 1 kali lagi kemenangan. Maka balik, masukin 4 juta tabungannya. Habis Bu 4 juta, sok mikir. Saya nabung 4 juta aja kemarin 6 bulan. Ini pilihannya saya bersabar 6 bulan lagi, atau maksain nyari modal 2 kali lipat 8 juta, karena hanya dengan 1 kali lagi kemenangan, uang tabungan saya balik. Pilih sabar 6 bulan atau tetap maksain nyari duit. Temennya lewat naik motor, bro pinjem deh mau ke warteg ya, pakai digade, dapat 8 juta. Masuk, hanya butuh 1 kali kemenangan, jebret, kalah. Makin panas tuh otak Bu, udah mulai bau kabel kebakar ya. Pilihannya 2, bersabar setahun buat balikin utang, belum dimaki-maki sama temennya itu, atau maksain nyari 16 juta karena sekali menang ini berbalik keadaan, motor temen pulang, uang tabungan saya balik. Milih gimana? Maksain biasanya, mampir ke rumah orang tuanya, masuk ke kamarnya diam-diam, surat tanah bapaknya dijual, digade ya. Sama gitu lagi. Dan kalau sudah nyampe di pola itu, bandar dengan algoritmanya sudah tahu dia sudah mencapai titik nggak akan berhenti. Tinggal dibikin kalah aja terus. Karena di mana lagi ada peluang menghasilkan uang secepat itu selain dari judi? Udah di titik berbalik itu kemenangan yang lama udah habis. Ya. Awalnya kayak gitu. Jangan. Kemenangan terbesar seorang penjudi itu adalah ketika dia berhasil berhenti. Ya. Naudzubillah ya. Ngeri itu deh. Dan ketika hidup di sana sebagai bandarnya juga ngelihat sekeliling bahkan yang lebih besar dan lebih kaya, gak ada yang berakhir bahagia.
Ada yang matinya kena HIV AIDS. Ibu tahu penyakit AIDS nggak, Bu? AIDS itu sebetulnya bukan penyakit, Bu. Acquired Immunodeficiency Virus, syndrome. Jadi dia itu sindrom. HIV itu nama virus yang membuat antibodi tubuh kita mati. Jadi semua penyakit bisa masuk, Bu. Paru-parunya TBC, seluruh tubuhnya kusta, kencingnya bernanah. Semua masuk penyakit. Sampai akhirnya mati karena tubuhnya jadi sarang penyakit. Untuk fisiknya udah nggak karuan. Bau. Naudzubillah. Mati terhinakan. Ada yang matinya di penjara, dikhianatin anak buahnya. Ada yang agak gila, anak istrinya kabur sama lain. Ada yang gangguan jiwa, kaya tetap kaya, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang terakhir bahagia. Namanya duit kotor, Bu, ya. Insya Allah, na'udzubillah. Insya Allah kita balik lagi, yuk tingkatkan takwa bersatu. Minimal itu dulu yang bisa kita lakuin, ya. Kita udah tahu Al-Quran udah cerita banyak tentang orang-orang Zionis Yahudi Israelnya itu seperti apa. Di kajian-kajian sebelumnya juga sudah disampaikan, di media sosial juga sudah disampaikan, udah. Tapi mereka bisa jadi ladang jihad kita, ladang dakwah kita, ya. Minimal ada yang mulai memboikot, berhenti membeli barang-barang yang produk tersebut ternyata menyuplai dana untuk para penjajah tersebut. Ya udah, berhenti. Bismillah, tenang aja. Kasihan dong, kok di perusahaan itu kan ada orang-orang Indonesia juga, ada orang-orang Muslim juga. Kamu bisa kasihan sama karyawan yang di situ. Kamu nggak bisa kasihan ngelihat saudara-saudara kita meledak daging dan darah berceceran di sana. Seorang ayah menangis mengafani putranya sendiri. Sampai ada itu yang syahid yang termuda tuh baru 6 hari udah kena ledakan. Naudzubillah. Silah. Islamnya cepat atau lambat akan menang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan datang orang masuk berbondong-bondong menjadi Islam. Akan terjadi lagi. Tidak hanya di Fatu Makkah waktu itu, akan terjadi lagi. Tapi tinggal kita berada di pihak yang mana. Sekecil apapun gak akan Allah sia-siakan. Contoh-contoh, ya. Ada yang pengen bangun masjid, ibu sedekah. Ternyata sebelum masjidnya jadi, ibu meninggal duluan. Misal, nanti di hari akhir kan kita diberikan catatan amal kita, Bu. Terus kita ngelihat, kok nggak ada ya? Perasaan waktu itu saya sedekah bangun masjid, kok nggak ada di buku catatan amal saya? Nanya dong misalkan ke Allah, ya Allah, saya waktu itu sedekah loh, kok nggak kecatat di buku amal? Nggak mungkin Allah menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu sistemnya, Bu. Nggak gitu sistemnya. Ya. Mau masjidnya nggak jadi, meskipun kiamat duluan, jangankan ibu sedekah, ibu baru niat duit ibu masih di kantong, udah jadi pahala. Ya, apalagi sekecil apapun perbuatan kita, mau coba ngeboikot, punya media sosial dipakai menjelaskan tentang kebenaran di Palestina, karena kita perang di situ. Mereka perang sibuk menjelek-jelekan Palestinanya, seolah-olah mereka yang tersakiti. Ya kita sampaikan kebenaran, dan itu berefek. Jangan dikira nggak berefek. Lagian kita nggak pernah disuruh menghasilkan efek apapun. Kita disuruhnya nurut, ikhtiar, dan tunjukkan kita berada di pihak yang mana. Nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Maka dikembalikan dulu tadi ke mana nih? Tim DTP dulu lagi atau gimana? Oh, langsung doa ya. Baik. Bagi yang tadi sudah sedekah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar, ya. Jangan khawatir. Dulu ada kisah kayak gini, Bu, singkat ya. Ada orang pengusaha muslim sukses, punya kebiasaan aneh, uangnya dipakai untuk modal jualan besok, sisa keuntungannya selalu sedekah. Maka ditanya oleh teman-temannya, kamu nggak sayang sama harta kamu? Invest dong kayak kita. Beliau jawabnya unik kayak begini, justru aku sayang banget sama hartaku, makanya pengen aku bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat, sedekah, wakaf. Nggak pindah, Bu, itu tetap milik ibu, cuman udah pindah ke rekening akhirat. Tenang aja. Ya, maka saya ucapkan selamat bagi tadi yang sudah
memindahkan uangnya dari rekening dunia ke rekening akhiratnya, hakul yakin pasti Allah balas lebih besar. Kalau ada yang setelah sedekah itu jatuh miskin, datang ke Koko, bilang sini. Enggak saya ganti, enggak, cerita aja ya, ngobrol ya. Saya kan nggak bilang ganti. Masya Allah ya. Izin tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita bermunajat sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.